Sejarah sebuah kota kerap kali mencerminkan sejarah perubahan orang-orang yang menghuninya. Perjalanan sejarah kota Bogor misalnya. Kota yang terletak sekitar 55 km dari kota Jakarta ini pernah menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai peradaban yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada abad ke-5 Masehi misalnya, wilayah Bogor diyakini merupakan lokasi berdirinya Kerajaan Hindu Tarumanegara. Di wilayah Bogor pula, kerajaan Hindu terakhir di Nusantara, Pajajaran, pernah berdiri dan menjadi salah satu kerajaan yang sangat berpengaruh di bumi Pasundan. Dari abad ke-18 hingga awal tahun 1940-an, Kota Bogor juga pernah menjadi salah satu kota penting dalam sejarah pemerintahan kolonial di bumi Nusantara. Dalam catatan sejarah, Kota Bogor yang dulu dikenal dengan nama Bottenzore pernah menjadi tempat peristirahatan. Sejumlah pejabat tertinggi pemerintah kolonial pernah tinggal dan berkantor di kota ini. Jauh sebelum pemerintahan kolonial membangun wilayah Bogor menjadi kota dengan corak kota kolonial. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16, Kerajaan Pajajaran juga pernah berdiri dan berjaya di wilayah ini. Konfirmasi keberadaan Kerajaan Pajajaran dan dugaan lokasi keraton kerajaan itu ditemukan pada prasasti batu tulis yang berangkat tahun 1533 Masehi. Prasasti yang ditemukan dalam ekspedisi yang dipimpin Sersan Spicio pada tahun 1687 ini berisi catatan tentang kekuasaan dan kesuksesan Prabu Siliwangi dalam memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Mungkin bisa digambarkan sedikit berarti apa mungkin yang bisa dijelaskan dari prasasti batu tulis ini? Ini hanya sebuah piteket. Piteket itu pengumuman dari seorang anak, ya. Anak yang bernama Surawisesa di dalam sejarah. Tadi kalau dalam cerita-cerita legenda itu Muningglaya di Kusuma. Bagaimana beliau itu menerangkan. Bayangkan pada abad 15 itu hubungan luar negeri sudah ada. Pajajaran itu dengan Eropa, dengan Cina, coba dengan India, dengan luar daerah, dengan raja-raja di sini, inilah yang hebatnya. Nah, yang diangkat di sini tentang apa coba? Kejayaannya itu, berhasilnya Siliwangi dalam memerintah daerah yang seluas ini dalam mensejahterakan masyarakatnya itu. Menurut beberapa penelitian itu semua mengacu kepada di mana batu tulis itu, prasastinya itu ditemukan. Disitulah pusat keraton Pakuan Pajajaran, dan nama Pakuan itu sebenarnya mengacu kepada tempat kota berada dan berjajar karena keratonnya itu, Pajajaran itu karena keratonnya itu berjajar, katanya ada 5 bangunan gitu. Tapi tidak disebutkan, tapi secara garis besar itu digambarkan bahwa itu keraton yang sangat besar, begitu mereka memiliki taman yang sangat luas begitu ya, terus kemudian perkebunan yang sangat besar, dan itu dikabarkan bahkan berpenduduk sangat besar begitu, sampai 50.000 jiwa. Saat ini, sisa-sisa bangunan keraton yang lokasinya diduga terletak tak jauh dari lokasi penemuan prasasti batu tulis sudah tidak ditemukan. Bangunan keraton Pajajaran diduga hancur saat kerajaan itu diserbu Kesultanan Banten pada tahun 1501 Saka atau tahun 1579 Masehi. Tapi dulunya pada saat ditemukannya ini ada prasasti batu tulis, sebenarnya untuk wilayah Kota Bogor itu memang sudah ada pemukiman warga atau belum, Pak? Kondisinya masih seperti hutan apa? belantara. Ya. Berarti kalau tempat yang kita berada saat ini, ini dulunya adalah hutan belantara. Hutan belantara ini. Ditemukannya waktu itu oleh siapa, Pak? Ya. Ada prasasti batu tulis ini juga. Yang otak karena masyarakat. Dan kemudian kabar-kabar itu sampai kepada para ahli sejarah, orang-orang Portugis, orang Belanda, orang Tionghoa, orang Cina, ya. Nah itu. Satu abad setelah keruntuhan Kerajaan Pajajaran, saat prasasti batu tulis ditemukan oleh Sersan Spicio, sebagian besar wilayah batu tulis dan sekitarnya telah menjadi hutan belukar.
Meski tak jauh dari lokasi penemuan prasasti, tak mendapati adanya pemukiman, namun tim ekspedisi Spicio berhasil menemukan sejumlah jejak yang diyakini mengindikasikan pernah adanya pemukiman di wilayah itu. Seperti adanya pohon-pohon buah yang ditanam secara teratur, jalan berbatu, dan bekas parit di sekitar lokasi penemuan prasasti. Pak Evan, tadi kan kita sudah melihat prasasti batu tulis, kemudian ini juga ada lagi nih, satu lagi, ini juga adalah salah satu peninggalan. Ini artefak ya, tanda ya. Bahwa ini dulu gunanya itu hanya untuk pengukuran bagaimana cahaya matahari gitu. Ini aja perluannya begitu ya, sebagai tandanya kalau malam lihat bintang gitu. Ini artefak ini. Sebetulnya kita sekarang berada di lahan-lahan kerajaan ini. Ya memang Bogor itu dikatakan baru leluhur mereka itu diketemukan kembali 1 abad setelah kerajaan tempat leluhur mereka hidup dulu itu memang tidak dikenal lagi. Mereka istilahnya kematian obor, dan ekspedisi Spio inilah yang kemudian mengantarkan bahwa leluhur yang mereka dengar hanya di cerita-cerita pantun itu memang benar ada, dan kemudian mereka mulai memberikan sesembahan. 2 tahun setelah penemuan prasasti batu tulis, pendamping Sersan Spicio, seorang sersan pribumi asal Sumedang, Tanujiwa, atas izin VOC mendirikan pemukiman tak jauh dari lokasi penemuan batu tulis. Pemukiman yang dinamai Kampung Baru atau Tanah Baru ini kemudian memicu munculnya pemukiman-pemukiman lain di sekitarnya. Kedamaian, ketentraman, dan kesejukan kawasan Kampung Baru akhirnya sampai ke telinga para pejabat VOC. Pada tahun 1744, Gubernur VOC Gustav Willem van Imhoff akhirnya membangun sebuah istana sebagai tempat peristirahatan di kawasan Kampung Baru. Istana megah dengan taman yang sangat luas inilah yang kini dikenal sebagai Istana Bogor. Tapi nama Buitenzorg ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Belanda, istilah Prancis namanya Sans Souci, artinya tempat yang bebas dari kekhawatiran. Pembangunan istana di kawasan Kampung Baru oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem van Imhoff menjadi salah satu titik awal berkembangnya kawasan ini menjadi kota peristirahatan yang sangat disukai para pejabat kolonial. Karena kenyamanan dan kedamaian wilayah Kampung Baru, para pejabat VOC menyebut kawasan itu dengan nama Kota Buitenzorg atau tanpa kekhawatiran. Ya sebenarnya nama Buitenzorg ini bukan nama yang sejatinya ya, nama yang sejatinya itu ya Bogor begitu. Tapi nama Buitenzorg ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Belanda, istilah Prancis namanya Sans Souci, artinya tempat yang bebas dari kekhawatiran, rasa was-was begitu. Memang Belanda itu merasa selalu hidup dalam perasaan yang tidak puas begitu di kota benteng Batavia, karena kita tahu orang yang memulai perjalanan dan menemukan tempat yang kemudian disebut Bogor ini, Gubernur Jenderal van Imhoff, itu adalah orang yang terpengaruh aliran romantis di Jerman. Dia pengagum besar dari apa yang disebut Rousseau, bagaimana bangsawan-bangsawan dan orang-orang yang dianggap itu besar itu harus punya kedekatan dengan alam, dengan dunia yang hening begitu. Saat didirikan tahun 1745, Istana Buitenzorg atau Istana Bogor masih merupakan bangunan 3 lantai. Berpuluh-puluh tahun kemudian, bangunan istana ini sempat beberapa kali ditambah dan disempurnakan oleh para gubernur jenderal yang sempat tinggal di istana tersebut. Namun, bangunan asli Istana Buitenzorg ini roboh sepenuhnya akibat musibah gempa tektonik yang terjadi pada 10 Oktober 1834. Setelah sempat dibiarkan beberapa tahun, Istana Bogor kembali dibangun pada tahun 1851. Istana baru ini tidak lagi dibangun bertingkat. Dan istana yang kedua kali dibangun ini adalah istana yang dibangun di bekas
istana yang pernah runtuh. Karena totali, jadi semua total yang pertama ini dihancurkan. Dibangun dengan istana abad ke-19 dan tidak bertingkat. Mungkin dengan pertimbangan menghindari kerusakan akibat terjadi gempa bumi. Karena menurut penelitian dan perhitungan ada siklus gempa bumi besar di Jawa Barat bagian barat ini. Itu siklus 200 tahunan. Pada tahun 1870, Istana Buitenzorg atau Istana Bogor dijadikan kediaman resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga kekuasaan Belanda di Nusantara berakhir pada tahun 1942. Perkembangan pesat kota Buitenzorg pada abad pertengahan ke-18 juga dipicu pembangunan jalan raya pos yang digagas Gubernur Jenderal William Daendels. Pembangunan jalan raya pos pada tahun 1809 hingga 1810 yang salah satu rutenya melalui kota Buitenzorg itu membuat akses menuju kota Buitenzorg menjadi kian mudah. Istana ini juga merupakan bagian dari perjalanan atau jalan yang dibuat oleh Daendels yang kita kenal dengan sebutan Posweg atau jalan pos. Ya, dia juga yang lebih banyak memperkenalkan daerah-daerah yang namanya loji. Jadi setiap daerah pasti ada kampung namanya loji, karena di tempat itu Daendels membuat pos dan gudang tempat menyimpan hasil perkebunan dan pertanian. Jadi ketika jalan raya pos itu melewati sini itu bukan jalan yang panjang yang melewati Bogor, tapi seperti banyak kota-kota di Jawa itu menjadi tumbuh. Itu sebagai kota salah satunya juga karena jalan raya pos. Saat kerajaan Inggris menguasai wilayah Nusantara dari tahun 1811 hingga 1816, Gubernur Jenderal Stanford Raffles yang sangat menyukai ilmu botani mengembangkan taman istana dan hutan buatan dekat bangunan istana yang diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Pajajaran menjadi sebuah kebunan cantik. Ketika Belanda kembali menguasai Nusantara, pengembangan kebun yang dirintis Raffles tetap diteruskan. Bahkan, pada tanggal 18 Mei 1817, Gubernur Jenderal Godard Alexander Gerard Philip van der Capellen secara resmi mendirikan kebun raya di lokasi itu dengan nama Inlandsplantentuin Buitenzorg. Selain berfungsi sebagai taman kota, kebun raya ini juga menjadi pusat riset botani. Yang penting diingat tuh kebun raya Bogor pernah menjadi mesin ekonomi dari kolonialisme Belanda. Bagaimana mengeksploitasi dunia kolonial itu bisa dimulai dengan menjadikan kebun raya Bogor sebagai laboratorium spesies-spesies yang bisa dikembangkan sebagai tanaman industri. Produk-produk yang sangat terkenal seperti Yung Hun misalnya mengelola kina begitu ya, bareng dengan Tasman yang akhirnya menjadi produk yang bahkan membuat Bandung sebagai ibu kota kina dunia. Itu awalnya juga dari kebun raya Bogor ini dan kebun raya Cipanas sebagai anak dari kebun raya Bogor ya. Dan kemudian tebu, kopi yang sejak zaman Gubernur Jenderal Mosel bahkan dibudidayakan itu semakin hebat karena kita ingat ada masa yang disebut sebagai kultur stelsel dan basis dari kultur stelsel itu adalah kopi dan awalnya juga dari sini. Sepanjang abad ke-18, kota Buitenzorg terus berkembang menjadi kota peristirahatan dan pertanian yang nyaman. Memasuki abad ke-19, kota Buitenzorg makin mudah dijangkau seiring dibukanya jalur kereta api dari Batavia ke Buitenzorg pada tahun 1881. Peran Buitenzorg bagi pemerintah kolonial juga semakin penting setelah gedung Algemeen Secretariat dipindahkan dari Batavia ke Buitenzorg. Setelah 44 orang gubernur jenderal menempati Palais Buitenzorg ini, tahun 1870 kelihatannya pusat pemerintahan, setidak-tidaknya pengendalian pemerintahan Hindia Belanda itu di Buitenzorg ini. Karena di sekitar istana mulai dibangun beberapa gedung pendukung pemerintahan. Itu diantaranya adalah saketre. Orang lokal menyebutnya saketre karena sulit untuk menyebutkan sekretariat. Sekretariat. Kemudian gedung arsip juga dibangun di sekitar istana ini. Kas berbendaharaan negara, kemudian kantor pajak, dan beberapa
lembaga penelitian yang jumlahnya 25 yang berkaitan sama perkebunan, pertanian, dan peternakan. Dengan status sebagai salah satu pusat pemerintahan dan administrasi Hindia Belanda ini, pembangunan kota Buitenzorg kemudian diarahkan pada corak kota kolonial. Corak ini ditandai dengan konsep kota taman yang memiliki sejumlah ciri, seperti jalan-jalan raya yang lebar dengan pohon-pohon yang rindang, pasar yang luas, dan villa-villa dengan taman-taman yang luas. Di periode-periode setelah VOC bubar, itu yang menarik adalah semangat Moi Indi. Jadi mereka itu ingin membayangkan dunia di timur itu sebagai kawasan yang molek, Hindia yang molek. Dan kalau kita mau melihat Hindia yang molek dalam bentuk yang sempurna, maka kita pergilah ke Istana Bogor, pergilah ke Buitenzorg itu. Pada masa ini, sejumlah bangunan penting penunjang prasarana kota seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, tempat ibadah, klub elit, dan hotel-hotel dibangun. Beberapa bangunan lama dari era ini hingga kini masih tegak berdiri dan bahkan masih berfungsi dengan baik. Jadi ini adalah rumah dinas asisten residen Buitenzorg di bawah residen Batavia. Dan di sini ada beberapa lokasi untuk menerima tamu. Kemudian juga di atas itu tempat kediamannya, ada kamar-kamar. Kemudian di bawah ada aula dan di belakang ada garasi untuk sepeda. Saat pemerintahan kolonial Belanda berakhir tahun 1942 dan wilayah Nusantara jatuh ke tangan kekuasaan Jepang, kota Buitenzorg sempat terpuruk. Rusa-rusa yang ada di halaman istana ketika itu sudah tidak lagi terawat, bahkan terdengar beberapa dikonsumsi. Pada masa penjajahan Dainippon Jepang, kota Buitenzorg nyaris tidak tersentuh pembangunan. Tersedotnya semua sumber daya yang ada untuk kepentingan perang membuat kehidupan masyarakat di banyak kota di Nusantara, termasuk di kota Bogor, terpuruk. Ketika diduduki Jepang, gedung ini dicatnya warna hitam. Kemudian kolam-kolam yang indah yang dibuat ketika Rapres dan beberapa gubernur jenderal Belanda memeliharanya, itu ditutupinya dengan semak-semak. Jadi airnya diasatkan, kemudian ditutupnya dengan semak-semak. Ini dengan pertimbangan barangkali karena dalam situasi perang, karena pantauan air dari udara itu akan rawan untuk keamanan. Dengan demikian Jepang menutupnya. Halaman istana dibiarkan menjadi semak belukar, kemudian rusa-rusa yang ada di halaman istana ketika itu sudah tidak lagi terawat, bahkan terdengar beberapa dikonsumsi. Setelah Indonesia merdeka, kota Buitenzorg yang resmi berganti nama menjadi Kota Bogor perlahan kembali dibangun. Pada tahun 1963 misalnya, pemerintah meresmikan pembukaan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Lembaga pendidikan tertinggi ini merupakan pengembangan dari Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia atau UI. Sejak tahun 1950-an, pemerintah juga mulai mengkaji rencana untuk menjadikan Bogor sebagai bagian dari pengembangan Jakarta sebagai kota metropolitan. Konsep yang disebut sebagai Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang ini baru terrealisir pada tahun 1970-an seiring selesainya pembangunan tol Jakarta-Bogor. Sayangnya, selain munculnya masalah-masalah baru seperti urbanisasi dan ledakan penduduk sejak masa Orde Baru, pengembangan dan pembangunan kota Bogor berlangsung tanpa perencanaan yang baik. Penataan tata kota yang tidak efisien, kurangnya fasilitas pendukung kota, sistem transportasi yang buruk, dan lain-lain membuat pembangunan kota Bogor seakan tanpa arah yang jelas.
Ya, saya pikir persoalan Kota Bogor itu bagian dari proses urbanisasi yang sangat besar yang melanda bukan 10-20 tahun. Kita harus ingat dari tahun 1930-an itu proses urbanisasi menuju Kota Batavia dan sekitarnya itu luar biasa. Dan bayangkan dalam periode yang panjang itu tidak pernah ada upaya yang serius terkait dengan planologi misalnya, bagaimana salah satunya Kota Bogor itu sebagai kota yang menjadi sasaran dari urbanisasi ini juga itu dijaga sedemikian rupa agar identitas kultural historisnya sebagai kota taman pertama ya di Indonesia itu tetap terjaga. Pembangunan Kota Bogor dalam beberapa dekade terakhir juga dirasakan sejumlah kalangan kian mengabaikan aspek sejarah, budaya, dan identitas lokal Kota Bogor. Sangat sayang sekali itu tidak dipelajari. Yang paling menonjol perubahannya apa berarti pada saat? Dengan bangunan yang terlalu banyak. Ya. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah merancang masa depan kota Buitenzorg sebagai sebuah kota klasik. Dan pada masa-masa terbaiknya, yakni pada abad ke-19, kota Buitenzorg pernah dijuluki an Indisch Paradise, atau sebuah surga di Hindia. Namun, lebih dari 70 tahun setelah Indonesia merdeka, kota Buitenzorg atau Bogor telah banyak berubah. Kini, imaji tentang kota Bogor yang nyaman dan lengkang hanya bisa kita temukan pada litograf dan potret-potret lama yang sebentar lagi akan kian dilupakan.